tidak mungkin enggak. Ini contohnya kayak innal insana lafi khus rin. Kenapa rin? Karena ada fi. Nah lagi qul a'udzu birabbin qul a'udzu birabbin si. Kenapa si? Tapi dan ada bismillah. Kenapa bismi? Karena ada bi. Gitu ya. Baik, ini yang minggu yang lalu. Nah, sekarang kita teruskan. Ini sudah paham ya? Pokoknya ingat harus ada min, ila, ala, fi, bi, li, an. Jika ada huruf-huruf ini atau huruful jarri, maka setelahnya pasti isim, dan isimnya namanya isim majrurun atau isim majrur. Artinya isim yang berharokat kasrah. Baik, tahu ya? Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan yang lain. Apa ya? Nah, sekarang gini, kalau di dalam bahasa Indonesia kita sering mendengar atau mungkin kita sudah mengenal ada kata majemuk. Apa kata majemuk itu? Kata majemuk itu kan dua kata, tapi maknanya satu kan? Seperti kunci rumah, kunci mobil, pintu rumah, pintu masjid. Itu kan ada dua suku kata, tapi maknanya satu gitu loh. Nah, apa lagi jawab? Bukunya Muhammad. Nanya berapa tuh? Satu kan? Bukunya kan? Nah, gitu. Atau diistilahkan nanti juga ada istilah kepemilikan nanti ya. Contohnya gini. Ada kita pun ada Muhammadun. Ini kan terdiri dari dua suku kata atau ada dua kalimat. Yang pertama kitabun artinya kitab, ya buku ya. Yang kedua ada Muhammadun. Muhammadun ya Muhammad. Ini kalau kita baca kitabun Muhammadun itu nggak ada maknanya. Ya maknanya sekedar kita membaca kitabun itu sebuah buku, Muhammadun ya Muhammad gitu. Nah kalau kita ingin menjadikan kitabun dan Muhammadun kita jadikan kata majemuk, maka nanti ada polanya. Nah polanya berarti nanti kepemilikan ini kan. Nah kepemilikan ini apa benda yang dimiliki kitabun ini syaratnya pertama ada syaratnya nih. Syaratnya pertama tidak boleh tanwin. Dan yang kedua tidak boleh pakai al depannya. Jadi yang kemarin kita pelajari yang pertama kali, yang namanya ismun atau isim itu kan diawali al, atau kalau tidak diawali al maka diakhiri dengan harokat tanwin kan. Tidak berlaku di dalam konteksnya nanti di sini. Jadi tidak boleh ada al dan tidak boleh tanwin. Atau yang disebut dengan ini itu sebutannya adalah bersifat umum. Jadi tidak boleh bersifat khusus atau nakiroh. Nakirotun. Nah, nakirah itu maknanya ini umum, masih umum. Berarti di sini kita kan nggak boleh tanwin dan nggak boleh ada. Oke, itu yang pertama atau benda yang dimiliki. Sedangkan benda yang memiliki atau orang yang memiliki syaratnya yang pertama harus berharokat kasrah. Baik nanti i atau in. Dan yang kedua boleh menggunakan al. Menggunakan al orangnya. Yang memiliki boleh pakai al atau tanpa al, boleh dua-duanya. Berarti kalau pakai al harokatnya i.
Kalau tidak ada al, berarti in. Tuh. Itu syarat yang memiliki. Berarti ini kitabu Muhammadin. Nah, polanya kalau kitabu Muhammadin itu berarti artinya menjadi kitabnya Muhammad atau bukunya Muhammad. Nah, pola ini kalau di dalam bahasa Arab sering disebut dengan mudhafun wa mudhafun ilaihi. Mudhafun wa mudhafun ilaihi. Nah, kitabun itu disebut dengan mudhaf atau benda yang dimiliki, sedangkan Muhammadun itu adalah mudhafun ilaihi. Nah. Jadi di sini kita tahu yang namanya mudhaf, nanti kalau ada kata-kata mudhaf jangan dicari di kamus, nggak ketemu itu. Mudhaf itu istilah kayak kemarin mubtada khabar itu loh. Tanya istilah, jadi nggak bisa dilihat ya. Jadi yang pertama sekali lagi, ini adalah polanya kepemilikan atau nanti bisa jadi seperti kata majemuk dalam bahasa Indonesia. Nah, kata majemuk atau yang disebut dengan mudhafun dan mudhafun ilaih wa mudhafun ilaih, polanya mudhaf atau benda yang dimiliki. Ini yang memiliki. Benda yang dimiliki atau yang disebut dengan mudhaf, syaratnya adalah harus nakirah atau umum. Atau dalam perinciannya, yang pertama tidak boleh diakhiri dengan harokat tanwin, dan yang kedua tidak boleh adanya al. Nih. Itu syaratnya, harus. Berarti bolehnya nanti a, u, atau i, tetapi nggak boleh ada al. Kalau dia menjadi jabatan dia menjadi mudhaf, atau yang disebut secara globalnya adalah nakirah, itu umum. Maksudnya umum. Nah, sedangkan mudhafun ilaih atau benda yang memiliki, bukan benda aja ya, manusia, pokoknya apapun yang memiliki, maka syaratnya yang pertama itu harus majrurun. Nah, majrur itu kasroh ya kemarin kan? Harus majrur, baik i atau in. Kapan i? Jika ada al. Kalau tidak diawali al, maka in. Pokoknya mudhafun ilaih yang memiliki harus majrur. Nah, gitu syaratnya. Nah, kalau kita simpulkan, syarat dari mudhafun ilaih itu harus ma'rifatun. Ma'rifah itu artinya khusus. Harus khusus. Muhammadin itu kan khusus kan? Nama orang itu khusus. Jadi nggak mungkin ketukar. Yang kedua syaratnya adalah harus majrur. Berarti syarat dari mudhafun ilaih atau syarat yang memiliki harus ma'rifah. Nah, cara memakrifahkan gimana? Dikasih al. Diberikan al. Yang kedua adalah majrur. Majrur itu harus kasrah. Baik. Ada yang ditanyakan? Akan contoh yang banyak nanti biar paham. Tapi sampai sini ada yang tanyakan belum? Ada yang masih bingung? Kalau bingung saya ulang lagi nih. Ada yang bingung? Istilahnya aja. Hah? Istilahnya aja. Mudhaf ilaih gitu ya? Istilahnya emang harus dihafal ya. Mudhafun dan mudhafun ilaihi. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf itu adalah yang dimiliki. Mudhafun ilaih berarti yang memiliki atau apa? Dimiliki dan memiliki atau namanya majemuk ya, kata majemuk. Tapi udah paham ya? Polanya dulu nih. Polanya. Kalau sudah, kita coba nih. Ada baik.
Kalau ada tulisan kayak gini, bacanya apa? Jangan di Baitullah, bukan tahsin ini. Kalau tahsin Baitullah benar, tapi di sini nggak benar. Harus harokannya harus pas. Baitullah hi. Baitullah hi. Kenapa? Polanya apa nih? Ini kan? Mudhaf ilaih kan? Jadi kalau pola mudhaf dan mudhafun ilaih, ini syaratnya. Pertama kan gak ada al. Terus gak ada tanwin. Terus di sini harus kasrah. Harus. Contoh lain. Nih. Rasul apa? Kita kan sering mendengar Rasulullah kan? Coba kalau harokat lengkapnya gimana? Rasul Rasulullah ha atau hu? Hi kan kepemilikan. Jadi artinya gini, kalau ke apa mudhaf ilaihnya kan kepemilikan. Jadi Baitullahi itu artinya rumahnya Allah atau rumah Allah. Rasulullahi berarti Rasul Allah atau utusan Allah. Jadi kalau polanya kepemilikan itu harus majrur yang kedua atau mudhaf ilaihnya. Contoh lain. Kalau ini bacanya gimana? Baitu Baitu Muhammadin. Nah, ini. Abdullah hi. Jangan lupa. Lain. Kenapa Baitu Muhammad ini pakai tanwin? Kan Muhammad gak ada A-nya. Ada nama orang. Nama orang Arab boleh tanwin. Nih, Babu Mas Jitin. Kan gak ada A. Pokoknya kalau mudhaf ilaih polanya seperti itu. Contoh lain. Betul. Yang kencang. Qolamu aliyin. Nah, qolamu Aliyin. aliyin. Lagi saya yang bingung nih. Antara apa ya? Ini. Yang sudah apa? Saya bingung yang sudah antara yang sudah dan belum ini kata-katanya. Kalau ini lughatul arabiyyati. Ini polanya adalah mudhaf dan mudhafun ilaih. Ini sudah paham ya? Nah, sekarang kita praktekkan dalam satu ayat Al-Qur'an. Satu ayat aja dulu. Kalau kita harokannya kan udah tahu nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanya nih, kenapa mi? Majrur. Karena Majrur. majrur ya, majrur. Pertama, majrurun. Majrur dengan huruf bi. Oke. Terus kenapa Allahi? Al. Kenapa hi sekarang? Kenapa ikut-ikutan hi? Ismi. Kedudukannya sebagai apa? Ismu.
Kedudukannya Oh, pemilik. Ma'rifat. namanya apa? Namanya mudhaf atau mudhaf ilaih? Mudhof ilaih. Mudhafun ilaih. Oke. Terus kenapa ini ikut-ikutan ini juga? Maaf, sebelum ke sini. Ini kan mudhafun ilaih nih, Allahi. Jadi harus kasrah kan? Mudhafnya yang mana? Kalau ada mudhaf ilaih harus ada mudhaf. Wajib itu. Ismi. Berarti selain majrur dia juga mudhaf. Ini mudhaf ilaih. Baik, sekarang Ar-Rahmani. Ngapain ikut-ikutan nih gitu? Naat matut sudah kan? Apa? Naat. Belum ya? Oh. Naat itu sifat. Nanti lah. Oh yang belum ya? Perasaan saya sudah aja nih. Pokoknya udah toh? Belum ya? Belum. Sifat mausuf itu loh. Sifat dengan yang disifati. Belum ya? Ya udah kalau belum nggak apa-apa. Ini nama sifat. Ini juga sifat. Jadi kalau kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan kasroh semua nih. Berarti kan majrur semua. Ini keempat-empatnya, ketiga ya. Kalau ini kan nanti sama. Semuanya majrur atau semuanya kasroh, tetapi semuanya beda sebab. Jadi sekali lagi di sini mi karena sebabnya ada bi, di sini Allahi karena mudhafun ilaihi, mudhafnya ini ismi. Kemudian Ar-Rahmani karena dia mengikuti Allah ini. Jadi sifat itu harus mengikuti pola yang disifati. Jadi kalau yang disifati pakai al, ia ikut pakai al. Yang disifati i harus ikut pakai i. Apapun pola yang disifati, maka harus mengikuti polanya itu. Itu namanya sifat. Nah, contoh lain. Jadi kita Bismillahirrahmanirrahim sudah kebayang. Jadi kita nggak asal ikut-ikutan, tapi karena ada keren kan ya? Bismillah doang. Lumayan. Kita contohnya ya. Yang sudah dihafal aja. Bacanya kul a'udzu birabbin nas. Oke. Ini karena belum sudah kita bahas. Bi Rabbi, kenapa bi? Kan ada bi. Ada bi namanya majrur ya. Oke. Ini ikutan si juga ngapain? Bukan pengasal pakai al sekarang. Kenapa nih? Kedudukannya dulu. Polanya pola apa? Mudhof ilaih. Mudhafun ilaih. Cirinya apa? Apa cirinya mudhafun ilaih? Mudhafnya mana mudhafnya? Kalau ada mudhafun ilaih harus tanggung jawab tuh. Mudhafnya yang mana? Rabbi. Namanya mudhaf atau yang dimiliki. Karena kalau kita artikan Rabbin nas, jadi artinya gini, mudhaf itu bisa berharokat apapun. Jadi tidak harus kasrah, tidak harus fathah, tidak harus dhammah. Yang penting tidak ada al depannya. Itu namanya mudhaf. Makanya kalau kita perhatikan di sini bi Rabbi itu kan kasrah aja dan tidak ada al ya kan. Kemudian kalau mudhafun ilaih atau yang memiliki, maka dia harus tidak harus ada al, tetapi harus majrur. Itu harus. Jadi di sini qul a'udzu birabbin nasi. Terus nanti ayat berikutnya apa? Malikin nasi.
Si. Kenapa Maliki? Majrur. Ya, tiba-tiba majrur tuh ngapain gitu. Kan di sini ada ayat ya, satu gitu kan? Li. Itu lo tiba-tiba jungkir balik ki gitu. Jangan salah cetak lagi ya. Kenapa Maliki gitu? Dari sononya. Lah, ini nggak berlaku dari sononya. Ini Maliki, nanti akan saya kasih tahu ya. Ini masih nyambung dengan ini. Ayat sebelumnya. Iya, ini masih mending. Nanti kalau Anda baca Al-Fatihah, contohnya nih, coba sedikit menganalisa dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Terus kemudian Ar-Rahmani, ngapain nih di situ? Kan nggak ada min ila alamin bilian kan? Itu nanti mudhafun ilaih, tetapi mudhafnya di depan banget. Ini masih mending kan? Ini B-nya masih berdekatan, cuman selisih satu ayat. Jadi Maliki karena ada B. Terus, kenapa ikut-ikutan An-Nasi? Apa? Enggak, ini kenapa harus kasrah gitu? Malikin Nasi. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih ini. Berarti Maliki oh. Kan kalau kita artikan Rabbin Nasi itu kan Tuhannya manusia kan? Kalau ini berarti Malikin Nas berarti yang merajai manusia kan? Rajanya manusia. Atau yang miliki Malikin Nas. Terus ini yang kedua. Yang ketiga Ilahin Nasi. Kenapa ilahi? Ikut B. Kata B. Sangat kejebak dua kali. Terus An-Nasi? Mudhafun ilaih. Gitu. Ini nggak perlu bingung lagi sekarang ya. Jadi qul a'udzu birabbin nasi, malikin nasi, ilahin nasi itu polanya sama persis mudhaf dan mudhafun ilaih. Terus min ilahin nasi, terus min syarril waswasi. Ini saya tulis apa adanya, tidak sesuai dengan mushaf ya, biar gampang. Min syarril waswasil khannasi. Ayo sekarang. Kenapa syarri? Hah? Ada huruf majrur, apa huruf jar? Min. Berarti majrur. Waswasi. Kenapa? Kedudukannya? Apa? Mudhafun ilaih. Mudhafnya mana? Syarri. Terus khannasi ngapain ikutan sih? Buat cari. Hah? Bukan, enggak. Jangan terlalu jauh ini. Apa? Tadi loh yang terakhir. Sifat. Kan ngikutin kan? Ada al, ada al. Kasrah, kasrah. Iya. Min syarril waswasil khannasi alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nasi. Baik. Mana yang belum paham nih? Udah paham belum? Mudhaf dan mudhafun ilaih. Nanti kalau memang sudah bisa, jadi saya ngajarnya enak tuh, bisa nulis satu ayat panjang-panjang gitu, dan silahkan dipretelin ayat itu. Ini kenapa harus i, kenapa harus fathah, kasrah gitu. Gampang ya. Baik, saya ulang dah sedikit tentang mudhaf dan mudhafun ilaih. Mudhaf dan mudhaf ilaih itu kalau di bahasa kita seperti kata majmuk atau kepemilikan. Bisa jadi. Contohnya, baitu Muhammadin. Baitu Muhammadin kalau kita artikan, baitu apa baitu? Rumah ya?
Muhammadin, Muhammad. Jadi kalau polanya itu adalah yang pertama, benda yang dimiliki. Baitu Muhammadin itu artinya adalah rumahnya Muhammad. Berarti rumah ini kan benda yang dimiliki. Benda yang dimiliki itu istilahnya adalah mudhaf. Mudhafun. Sedangkan yang memiliki namanya mudhafun ilaihi. Syarat mudhaf, apa syaratnya? Apa syarat menjadi benda yang dimiliki? Tadi apa? Tidak boleh tanwin. Tidak boleh tanwin. Yang kedua, Tidak boleh al. tidak boleh ada al atau nakirah. Terus syaratnya mudhaf ilaih Harus tanwin. tidak harus tanwin. Harus Yang maf'ul. penting kasrah, yang penting majrur i atau im, dan diperbolehkan menggunakan al. Tidak pakai al juga nggak apa-apa. Contohnya apa ya? Kayak tadi bait babu mas jidid. Kalau ini di dalam surat ayat Al-Quran ada Rabbul Masyriqi wal Maghribi. Rabbul Masyriqi. Ini polanya mudhaf dan mudhaf ilaih. Rabbunya menjadi mudhaf, sedangkan al-Masyriqi mudhafun. Kalau kita artikan apa? Rabbun itu Rabb atau Tuhan. Al-Masyriqi timur, berarti Tuhannya timur. Berarti yang menguasai maksudnya ya. Nah, kalau sudah paham, kita coba praktekkan di halaman 27. Silakan buka. Masih ada harokatnya ini ya. Ini lama-lama gundul ini. Terus biasanya nanti kalau ada tulisan ism Tak hilang apa ya? ini ismun bintun ibnun. Nanti biasanya gini, kalau ismun itu berarti kan nama, bintun anak perempuan, ibnun anak laki-laki. Kalau misalkan kita mau mengatakan namanya Muhammad, berarti ismu Muhammad. Mati, nggak boleh tanwin. Terus kemudian kalau anak perempuannya Muhammad, berarti anaknya Muhammad tapi perempuan, anak perempuannya Muhammad misalkan. Bintun. Jadi bintu Muhammad. Din. Kemudian ibnun anak laki-laki gitu ya. Karena kan kalau kita mengatakan anaknya pengajar misalkan, pengajar itu apa? Pengajar, mudarris. Berarti kalau anak laki-lakinya pengajar berarti apa? Ibnul Ini ibnu loh ya, nggak boleh tanwin. Ibnul mudarrisi. Mudhaf ilaih harus kasrah. Pokoknya kepemilikan ini pola kepemilikan. Ada al. Iya, ada al. Nah, jadi mudhaf ilaih atau kepemilikan ini kita harus memperhatikan polanya dulu, pola-pola. Jadi polanya yang pertama itu harokatnya terserah. Ini kan terserah nih, artinya terserah mengikuti kedudukan dia. Kalau tidak ada apa-apanya ya baitu. Yang penting jangan tanwin aja, jangan tanwin, jangan ada al. Itu mudhaf atau benda yang dimiliki. Sedangkan yang memiliki boleh pakai al. Yang penting kasroh. Itu benda yang dimiliki. Maka kalau kayak gini Baitullah harus hi. Karena maknanya adalah rumah Allah. Rasulullah hi. Baitu Muhammadin Abdullah hi.
Sama dengan misalkan sholat asar. Bahasa Arabnya apa sholat asar? Harakatnya dilengkapi ya, jangan sholatul asar. Enggak. Kalau sholat asar bahasa Arabnya gimana? Ayo, siapa? Sholat asar. As-sholatu Salatul asri. Jangan as-sholatu, mudhaf ini. Salatul asri. al-asri Ah, sholatul al-asri asri. Oh ya. Kalau sholat subuh berarti sholatus subhi. Ustaz, bedanya Baitul Muhammadin sama Baitul Muhammadi apa? Kalau nama nggak bisa dikasih al. Hari misalkan al-hari. Nama orang nggak bisa diotak-atik, kecuali nama orang Arab itu boleh ditanwinkan aja. Jadi misalkan rumahnya siapa? Yang Indonesia hari gitu ya, misalkan rumahnya hari gitu. Kalau hari majrur ya. Yang marfu apa? Agus. Heru Sudah Heru. Rumahnya Heru. Nah, gitu. Berarti Baitu Baitul Heru. Heru. Oh. Nah, Baitu Heru. Jadi di sini tidak bisa diganti lagi. Jadi kalau nama orang nggak bisa diganti kecuali nama orang Arab yang memang diperbolehkan seperti Ali, Muhammad. Gitu. Ya. Baik, kita coba. Silakan dibuka halaman 27. Cekapan ya. Antara Sa'id dan Yasir. Kitabu Muhammadin. Baik, silakan dibaca dari mana ini? Silakan. Di mana? Kanan dulu. Kanan atau kiri? Arab. Yang lagi senior dulu deh. Oh, ya, ya. Moga Pak. Ini ya yang kelima ya. Iya. Al-kitabu Sa'idun At-tabun Kitabu Kitabu Muhammadin Ah. ada ya Yasiru. Asirun. Baik. Kitabu Muhammadin hada ya Yasir. Artinya apa? Kitabu Muhammadin. apakah kitab Kitabu Muhammadin. Apakah? apakah bukunya Bukunya Muhammad. Hada ya Yasirun. Ini ya Yasir. Kitabu Muhammadin itu polanya adalah mudhaf dan mudhafun ilaih. Kitabu itu menjadi mudhaf, sedangkan Muhammadin itu berarti menjadi mudhafun ilaih. Baik, Yasir. La hada kitabu Hamidin. La hada kitabu Hamidin. Bukan. Ini adalah kitabnya Hamid. Oke. Kemudian berikutnya Aina. Aina kitabu Muhammadin. Aina kitabu Muhammadin. Di mana kitabnya Muhammad. Baik, terus Yasir. Huwa ala maktabi hunaka. Kenapa al-maktabi? Ala. Karena ada ala. Wa 'alal maktabi hunaka. Artinya Dia dia di atas meja. meja. Hunaka, apa hunaka? Di sana. Di sana. Berikutnya, Said. Tadi. Aina daftaru Ammarin. Ammarin. Aina daftaru Ammarin. Di mana buku catatannya Ammar. Daftaru Ammarin. Pokoknya polanya harus seperti itu kalau menunjukkan kepemilikan. Baik. Berikutnya Wa ala maktabi bin. Wa ala maktabil mudarisi. Mudarrisi. Oke.
Wa ala maktabil mudarrisi. Dia di atas maktabil mudarrisi. Jadi maktabi, kenapa maktabi? Ada ala. Karena dia posisinya sebagai mudhof, maka tidak boleh ada al dan tidak boleh tanwin kan? Maktabi. Seharusnya kalau dulu yang kita pelajari pertama kali itu, kalau isim yang tidak diawali al kan tanwin. Kalau ada al nggak tanwin. Nah, khusus dia jabatannya itu sebagai mudhof atau benda yang dimiliki, maka tidak boleh ada al dan tidak boleh ada tanwin. Gitu. Jadi huwa ala maktabil mudarrisi. Kalau kita artikan berarti dia di atas mejanya guru. Nah. Baik, terus selanjutnya Qalamu man hada ya Ali. Ya Aliyu. Ya Ali. Qalamu man. Qalamu apa qalam? Pen. Pena. Qalamu man hada ya Aliyu artinya berarti penanya siapa? Hada. Apa hada? Itu. Ini. Qalamu man hada ya Ali berarti penanya siapa? Ini. Ya Ali. Nah, baik, terus Hada qalamul mudarrisi. mudarrisi. Oke. Ini penanya mudarris. Apa? Kepala sekolah. Mudarris. Tadi di atas tadi. Guru. Pengajar. Hada qalamul mudarrisi. Ya, penanya pengajar atau guru. Oke, selanjutnya Aina haqibatul mudarrisi. di mana? Apa haqibah? Tas. Aina haqibatul mudarrisi berarti di mana tasnya pengajar. Oke, Ali. Hiya tahtal maktabi. Apa artinya? Hiya tahtal maktabi. Dia di bawah meja. Oke, tahta itu di bawah ya. Nah, coba nih, yang kedua. Halaman berikutnya, halaman 28. Latihan yang kedua langsung. Perintahnya, atifil kalimatal ula ila tsaniyati. Atif artinya mudhofkanlah, ya kayak pokoknya kita mudhof ilaih. Kalau ini kita berbicara tentang mudhof atau kepemilikan. Atifil kalimata berarti artinya mudhofkanlah kalimat kata. Al-ula pertama. Jadi mudhofkan kata pertama ila tsaniyah ke kedua. Jadi di situ ada dua suku kata, ada dua kata, dan diperintahkan untuk menjadikan dari dua kata itu menjadi mudhof dan mudhof ilaih. Nah, contohnya nih, di situ ada ada kitabun dan ada Muhammadun. Kalau diidhofahkan atau dijadikan menjadi kata majmuk, polanya harus tadi ya, menjadi kitabu Muhammadin. Harus kitabu Muhammadin berarti artinya kitabnya Muhammad. Contoh lain, ada maktabun, ada al-mudarrisu. Kalau dijadikan sebagai mudhof dan mudhofun ilaih menjadi maktabul mudarrisi. Jadi kalau kitabul mudarrisi berarti maknanya maktab apa maktab? Meja, berarti mejanya guru. Nah, gitu. Kalau yang berikutnya itu ada qalamun, ada hamidun, berarti menjadi qalamu hamidin. Enggak ada. Terus sampingnya coba. Ada miftahun, ada al-baitu, berarti menjadi
Miftahul baiti. Terus kalau ada baitun, ada abbasun, Baitu Abasi. baitu Abasin. abbasin. Terus selanjutnya dukanun at-tajiru. Tukadul Munajai. Nih, dukanu, Tukanul tukanut Tukanut Tajiri. 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 Artinya apa tuh? Kalau tadi qalamu hamidan, penanya hamid. Amin. Miftahul baiti, kunci rumah. Baitu abbasin, rumah Abbas. Dukanut tajiri, Tokonya pedagang. bukan. Tokonya pedagang. Tajir bang. Ruko atau toko. Rukonya pedagang. Tokonya pedagang. Tajir. Nah, tajir itu bukan bahasa kita. Bahasa kita tajir maka ya. Terus selanjutnya ada ghurfatun, ada aliyun. Jadi Ghurfatu Ali. ghurfatu Ali. aliyun artinya apa? Ghurfatu aliyin. Ali. Kamarnya Ali atau ruangannya Ali. Bait. Terus selanjutnya baitun al-muhandisu. Baitul Muhandisi. Ayo apa? Yang kencang aja. Biar kalau salah kelihatan. Baitul Muhandisi. Enggak apa-apa ya. Baitul Muhandisi. Baitul Muhandisi. muhandisi ada al. Baitul muhandisi artinya rumahnya muhandis atau muhandis? Insinyur atau arsitek. Baitul muhandisi. Terus daftarun sa'idun. Daftarun Sa'idin. Daftarun sa'idin artinya Tulisan tulisan Sa'id. Terus ada ismun, ada al-waladu menjadi Ismul Waladi. ismul waladi. Berarti artinya nama anak laki-laki. Terus mindilun yasirun, Mindilu Yasirin. yasirin. Mindilu yasirin artinya apa? Satu tangan Yasir. Sapu tangannya Yasir. yasir. Ada kitabun, ada Allahu. Kitabullahi. Mantap. Sering saya ini. Tapi harus kitabullahi. Kita harus tahu sekarang. Kalau kita selama ini kan nyebatnya kitabullah, Rasulullah, kitabullah, baitullah. Itu huwa tuh hi. Nah, kita sekarang sudah tahu tuh. Harus hi. Abdullahi, baitullahi, Rasulullahi, kitabullahi. Salatul asri. Polanya ya. Terus qamisun ammarun, qamisu ammarin. Artinya kemejanya Ammar. Bintun at-tabibu, Bintut Tabibi. bintut tabibi. Bintut Tabibi. Artinya Anak perempuannya. anak perempuannya dokter. Sarirun khalidun, Syariru Khalidi. sariru khalidin. Artinya ranjangnya Khalid. Miftahun as-sayyaratu, Miftahus Sayyarati. miftahus sayyarati artinya apa? Kunci mobil. Kalau ini nama imam, kita mau nanya tuh. Nama imamnya siapa itu? Nama imam, namanya imam. Apa bahasa Arabnya? Namanya imam. Namanya imam. Ismu. Ismu Imami. ismul imami. Imami. Siapa nama imam? Siapa namanya imam itu? Gitu. Bahasa Arabnya gimana? Siapa? Man? Man ismu imam. Man ismu imami. Ya, man ismul imami. Kalau nama seseorang laki-laki, nama seseorang. Nama orang laki-laki itu siapa gitu? Nama orang laki-laki. Orang laki-laki yang dewasa apa? Ar-rajulu. Ar-rajulu berarti ismur raju. Ismur rajuli. Misalkan nih, Masjid Baitur Rahman. Masjidun. Oh. Kita kan sering gitu ya. Ada masjidun, ada baitun,
Ada Ar-Rahman. Coba diharokatin. Masjid. Yang bener ya. Itu Baitur Masjidu Baitur Rahmani. Baitur Rahmani. Baitur Rahmani. Ngapain baitu? Saya nanya. Baitir. Baitin Baitir Rahmani. Itu. Baitur apa baiti? Masjidu Baitir Rahmani. Kenapa baiti? Mudhafun ilaihi. Mudhafnya mana? Masjid. Masjid. Terus Ar-Rahmani. Ikut. Ikut di sini nggak ada. Sifat. Oh, Bukan. Sifat itu mengikuti. Ini kan nggak mengikuti. Oh, itu nama doang. Kenapa nih? Kenapa ikut-ikutan nih? Al. Nggak masalah nih kedudukannya. Oh. Nama. Mudhafun ilaihi. Dari masjid. Terus mudhafnya mana? Masjid. Wah, Baiti. baiti. Bisa menjadi. Jadi jabatan dia itu double. Selain jadi mudhafun ilaih dari mudhaf masjid, dia juga sebagai mudhaf. Selain dia wakil juga jadi ketua. Rumah masjid. Jadi Masjidu Baitir Rahmani. Kalau misalkan rumahnya surga. Oh, itu. Cahaya surga. Baitul Jannati. Baitul Baitul Jannah. Jannati. Ini nama masjid saya. Nama masjid di kampung yang dibangun tuh. Terus misalkan ada masjidun, ada masjid biasanya masjid Al-Anwar gitu ya. Harokatnya apa tuh? Masjidul Anwari. Anwar itu nur ya, cahaya. Berarti masjidnya cahaya. Kecuali kalau nanti Al-Masjidu An-Nur gitu ya. Baik, kita coba yang ketiga. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Baca dan tulislah disertai dengan harokat setiap akhir kata-kata di bawah ini. Coba dibaca, ya. Bacanya apa tuh? Babul madbul satu. Apa bacanya? Babun. Babul madrasati. Babul madrasati. Artinya apa? Pintu sekolah atau pintu madrasah. Madrasah. Terus selanjutnya sampainya himaru. Himarur rojuli artinya keledainya seorang laki-laki. Terus oh enggak, iya apa yang kerasa yang keras? itu Baitu Hamani. Hamid. Hamidin. Baitu Hamidin artinya rumahnya Hamid. Oke, selanjutnya Sayyaratul Mudiri. Sayyaratul Mudiri. Kayak latihan baca ya. Kalau ketahuan anaknya malu kita nih. Soalnya nggak tahu artinya, Ini sebenarnya kata-kata yang sudah kemarin, makanya kemarin harus dibaca lagi. Lama-lama dibilangin hilang. Pokoknya kalau kemarin nggak diulang lagi, makin nggak bisa. Makin hilang harokatnya kok. Sayyaratul Mudiri. Tadi artinya mobilnya kepala sekolah, mudir atau direktur ya. Terus selanjutnya Mindilu Ammarin artinya sapu tangannya Ammar. Terus selanjutnya Ismut Talibi artinya nama murid, namanya murid. Nama murid. Terus Baitullahi. nah, mantap. Terus
Fi kitabillah. Oke, di kitabillah. Sering. Terus, iya. Tapi setidaknya kita tahu ya sekarang alasannya. Terus, Min baitul min Baitil mudarrisi. min baitil mudarrisi. Terus, Alamat tabil mudarrisi. alamat tabil Alamat tabil mudiri. Iqra, coba dibaca satu dulu, satu dua nih ya. Coba, gimana bacanya itu? Aina, Aina. Aina baitil mudarrisi. Kenapa tiba-tiba ti? Tadi. Bukan. Bibi. Aina, Oh. Aina. Kenapa baiti? Aina artinya apa? Di mana? Gak ngaruh itu. Baitul Aina, baitul Dari mana pengajar? mudarrisi. Aina baitul mudarrisi. Jawabannya gua baitun. Artinya apa itu? Aina baitul mudarrisi. Di mana rumahnya guru itu? Gua baitun. Dia jauh. Yang kedua, pasti bisa itu. Al-Qur'an. Kitabullah. Apa? Dilengkapin harokatnya. Kitabullahi. Al-Qur'anu. Kitabullahi. Al-Qur'an ini langsung ada gitu. harus banyak ini baca. Ini usahakan yang halaman 29 itu dibaca. Kalau memang bisa sih ditulis, tapi kalau memang susah nulis jadi harokatin aja di sini nggak apa-apa. Harokat, saya pengen harokatnya aja. Kemudian yang kelima halaman 30 itu baru PR-nya harus ditulis. Kawin. Halaman 30 yang kelima. Yang kelima kawin. Kawin apa artinya kawin? Jodohkan. Makanya kawin ini bahasa kita itu. Iya. Kawana yuk, kawin itu takwinan. Kawin berarti kawin lah itu. Jodohkan atau cocokkan jumalan. Apa jumlah? Kalimat ya. Kalimat mufidatan yang sempurna bimal il faraghi dengan mengisi al faragh yang kosong fi mayali di bawah ini. Jadi perintahnya disuruh mencari kata yang cocok untuk mengisi titik-titik di bawah. Saya contohkan nomor 1. Titik-titik tiba-tiba al-baiti mughlaqun. Al-baiti berarti otomatis dia menjadi mudhafun ilaih kan? Iya. Berarti kita disuruh untuk mencari mudhaf. Kira-kira apa gitu? Al-baiti mughlaqun. Rumah itu tertutup. Apanya yang tertutup? Pintu. Berarti babul baiti mughlaqun. Nah gitu. Dapat dari mana? Ya, nyari sendiri. Makanya Gak ada yang pilihannya. cocok. Gak ada pilihan lagi. Naik tingkat kelas 2 lah sekarang. Kita nomor 5 dulu ya. Sama yang nomor 1 tadi, mulai dari nomor 3 sampai 20 ya. Nah, lumayan. Ditulis. Kalau bisa ditulis biar latihan nulis. Kalau enggak ya diharokatin di sini aja. Tapi yang nomor 5 harus ditulis. Di foto terus disetorkan. Nanti saya koreksi. Baik, ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada mungkin kita cobakan di sini dulu. Mau 6 nggak? 05 aja. Jadi mulai dari sekarang kita coba untuk ketika baca kita analisa itu, karena kan kita sudah punya alat sedikit nih. Seperti min ila ala fi bidi'an itu kan sudah satu alat itu. Yang penting bisa terus semangat, istiqomah dan latihan yang penting. Karena kita
Kemarin kan awal saya tawari nih, kita mau belajar untuk membaca kitab-kitab klasik atau kitab yang gundul itu, plus juga bisa memahami ayat Al-Quran dan hadis, plus juga bisa berbicara, atau hanya sekedar kita bisa memahami ayat Al-Quran atau menerjemahkan. Kalau menerjemahkan tidak serumit ini. Jadi teorinya teori yang memang dipraktekkan di dalam sebuah ayat. Tapi kita juga tidak bisa baca kitab nantinya. Ini kalau baca ini nanti baca dulu bisa Bisa. baca kita ya nanti. Bisa. Itu tadi kan udah gundul semua kan, Pak? Lumayan gundul. Hebat kita itu, Pak. Bisa katanya. Cuman kita harus melatih. Ada banyak kosakata. Baiknya buku ini nih. Jadi kan yang tadi latihan yang tidak ada harokat tadi, itu kata-katanya sudah ada di semua di depan. Iya sebetulnya. Iya. Gitu. Nanti akan seperti itu terus dilatih terus. Nanti keterbiasa. Nanti di jilid kedua dan ketiga sudah nggak zaman lagi ada harokatnya. Karena sudah terlatih dilatih di jilid 1. Tapi yang penting nggak lewat ya. Sekarang lewat, besok lewat, ini lewat lagi. Nanti jilid 2 dulu sih pernah, nah, gitu lagi nanti. Insya Allah pasti bisa, karena kita memang bahasa Arab itu bahasa yang banyak perbedaan dan perpecahan, bukan perpecahan, pembagian-pembagian, terutama adalah antara laki-laki dan perempuan itu sangat beda sekali dalam bahasa. Jadi semakin banyak ya yang harus kita pelajari. Tapi insya Allah dengan kita seperti ini sedikit banyak akan membantu memahami ayat Al-Quran yang pasti, kemudian juga hadis, dan nantinya kalau baca Al-Quran juga bisa meminimalisir kesalahan lah. Baik, saya kira cukup dulu, nanti kita sambung di depan insyaallah. Kita akhiri dengan hamdalah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.